menyembuhkan segala penyakit, sembuhkan penyakit daripada kami dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah alladzi faqaha fi dinihi man safahu min al-ulama'il a'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah malikul 'allam wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil anam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil ladzina hum maswabihadz zulam wa ala alihi wa ashabil ladzina hum maswabihadz zulam. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الخير عادة والشر لجاجة فمن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله العظيم وصدق رسول الحبيب الكريم والحمد لله رب العالمين. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad sholatan tamla bi faizan Allahi nura wa takunu lana wal mu'minina farajan wa farhan wa surura. وصلي وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا فتاح ويا عليم يا فتاح ويا عليم يا فتاح ويا عليم. اللهم الهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم كيف ننجيك يا أرحم الراحمين. اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا باب رحمتك وباب علمك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. ربي يسر لنا ولا تعسر علينا. ربي تمم لنا بالخير أعمالنا. ربي يسر لنا ولا تعسر علينا. ربي تمم لنا بالخير أعمالنا. ربي يسر لنا لا تعسر علينا. ربي تمم لنا بالخير أعمالنا. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة آبائه وإخوانه من المرسلين وصحابة التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان مثل ثم إلى جميع العلماء العاملين ومشايخنا في الدين وإلى جميع الأشهاد والصالحين وخصوصا القادر وشاب القادر بالله سلطان المشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى جميع المشايخ سلسلة وإلى جميع الأشهاد وأصولهم وفرهم أن الله يريد درجاتهم في الجنة علينا من بركاتهم وعلومهم وأنوارهم وأسرارهم ونفعهم في الدين والدنيا والآخرة. ثم إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها
وأساتذتنا ووالدينا وإخواننا وأبنائنا وبناتنا وزوجاتنا ولمن أوصانا بالدعاء بالصحة والعافية والسلامة والسعادة والبركة والخير واجعلنا من أهل الخير واحسن مرادنا بالخير يا عباد الخير ودافع عن الشر ثم حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين آمين يا الله يا رب العالمين. Hadratil asatidzal hujjajil mukarramin wal abail muhtaramin wal ummahatil muhtaramat, segenap para bapak dan ibu, hadirin hadirat jamaah Masjid Nurun ala Nurin, khusus segenap dewan kemakmuran masjid, mudah-mudahan kita semuanya hadir senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan barakahnya Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan kepada seluruh umatnya, termasuk kita mudah-mudahan di yaumul qiyamah nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan kajian hadis melalui kitab Riyadhus Shalihin sampai nomor 4. Sekarang 48. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hammadin wa yuqalu Abu Su'ada wa yuqalu Abu Usaidin wa yuqalu Abu Amirin wa yuqalu Abu Amrin wa yuqalu Abu Aswadi wa yuqalu Abu Absin Uqbah Ibnu Amirin Al-Juhani radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'ala al-minbari yaqulu wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin ala innal quwwata ar-ramyu ala innal quwwata ar-ramyu ala innal quwwata ar-ramyu. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Muslim. Bapak Ibu jamaah yang mulia, hadis ini berasal dari Abi Hammad, juga dikatakan Abu Sa'ad atau Abu Usaid atau Abu Amir atau Abu Amr atau Abu Aswad atau Abu Abs Uqbah Ibnu Amir Al-Juhani. Yang lebih terkenal ia adalah Abu Aswad dan Al-Juhani, itu yang lebih populer. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'alal minbar. Rasulullah di atas minbar yaqulu berkata, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin. Ya, disuruh bersiap-siap atau melakukan persiapan bagi mereka ya semampunya daripada kekuatan.
Ala inna quwwatar ramyu, ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah. Ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu memanah. Ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah, sampai 3 kali diulangi oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Bapak Ibu jamaah yang mulia, al mu'minul qawiyyu khairun minal qawiyyid dhaif. Terkait dengan hadis Nabi yang lain. Hadis Nabi yang lain berbunyi, orang beriman yang kuat lebih baik daripada orang beriman yang lemah. Apa yang kuat? Pertama, kuat fisik untuk beribadah kepada Allah. Ya. Makanya doa yang kita nggak putus-putus, Allahumma tawwil a'marona wa sahih jasadana, atau sahih jasadana. Kita minta panjang umur, minta juga sehat badan. Terus minta sehat badan, redaksi doa yang lain banyak, ya kan, ada. Yang dulu kita bahas, yang 11 poin, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid wa afiatan. Jadi banyak redaksi doa yang intinya kita minta panjang umur kah atau sehat badan kah. Jadi satu paket, ya, panjang umur dan sehat badan. Dan ada juga redaksi yang menyambungkan dengan sehat panjang umur, sehat badan dalam taat kepada Allah. Ada juga redaksi seperti itu. Nah, artinya Bapak Ibu, Rasulullah untuk kesekian kalinya menghimbau kepada para sahabatnya untuk senantiasa dalam siap siaga, ya, apalagi dalam masa-masa peperangan, ya. Karena kan zaman Nabi itu ada 4 bulan yang diharamkan perang, ya. Jadi kalau bulan yang lain, kalau memang keadaannya harus perang, ya prinsip seorang muslim adalah tawon, dia nggak suka nyari musuh, ya, tapi jangan coba mengusik-musik, maka dia akan membahayakan siapapun yang mengusik, gitu. Tawon. Nah, tetapi yang pasti 4 bulan itu 4 yang hurum. Dalam surat Taubah dulu pernah kita bahas, minha arba'atun hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Itu 4 bulan yang Allah sucikan, dan terkhusus pesan dari Allah kepada Nabi dan para kaum muslimin supaya tidak terjadi peperangan pada bulan-bulan ini. Maka di dalam Quran Ibu terkenal ada 2, ada ayat saif, ada ayat afu. Ayat saif artinya ayat pedang, ayat berkaitan dengan perang. Yang kedua ada ayat afu, ayat pemberian maaf atau ayat perdamaian. Jadi tiap-tiap redaksi, baik itu ayat perang, ayat perdamaian, itu semua mesti kembali kepada konteksnya. Jangan kaku kita menggunakan ayat hanya teksnya, atau namanya tekstual, melupakan kontekstual. Nah, ini nggak boleh. Sebab kalau orang hanya tekstual, akhirnya dia pakai dalil faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum, maka bunuhlah orang musyrik dimanapun kalian berada. Oh, bahaya. Padahal ayat itu nanti kontekstual, artinya dilihat sababun nuzulnya, ya, dan waktu-waktunya yang berlaku itu apa, gitu. Ya. Jadi mesti ada kesesuaian dengan ilmu alat tafsir, ya. Kemudian ada ayat afu, ada ayat memberikan maaf, ada ayat perdamaian. Nah, itu juga kemudian tidak bisa dipakai pada saat yang memang kaum muslimin pada saat itu harus perang. Sahabat ayo perang. Ya Rasul, Allah bilang suruh damai. Oh enggak. Ya, dilihat konteksnya, gitu. Ya. Jadi kalau kita melupakan konteks, akhirnya menghasilkan pemahaman yang salah. Gitu. Iya kan? Bom bunuh diri itu kan karena pemahaman yang salah. Dia hanya nyomot ayat-ayat yang sesuai dengan kemauannya.
Bunuhlah orang musyrik dimanapun kamu berada. Ini dijadikan pegangan. Nggak bisa. Ya. Jadi Bapak Ibu jamaah yang mulia, Nabi menghimbau sahabatnya di atas mimbar untuk senantiasa siap siaga. Dan orang mukmin yang kuat lebih baik, ya, karena dia senantiasa siap siaga. Dan dalam sudut pandang Islam, kekuatan itu ada pada satu sisi namanya memanah, ya. Jadi kembali ke kembali ke konteks juga ini. Memanah menjadi olahraga yang sunnah karena memang dulu adanya memanah gitu. Kalau zaman Nabi udah ada pencak silat, iya. Tapi juga ada juga dulu namanya ya ilmu bertarung gitu. Tapi bertarungnya dulu kan dengan kuda, dengan pedang, ya, dengan memanah gitu. Intinya adalah olahraga. Ya, intinya adalah olahraga. Semua dikembalikan ke konteksnya. Ya. Sekarang di kita apa yang populer? Yang penting substansi, yang penting tujuan, yang penting intisarinya apa? Adalah olahraga. Ibu-ibu suruh latihan memanah atau kasihan ntar bapaknya dipanah-panah. Ya. Ibu-ibu cukup senam, ya udah senam. Ya, yang penting menjaga kebugaran tubuh, kan begitu intinya. Ini contoh nih, ada sini juga contoh bagaimana kita harus lapang dada, harus berjiwa besar, pikiran terbuka gitu. Kalau saya ke santri di pesantren selalu siap dalam kondisi gelas terbuka dan gelas kosong gitu. Jangan jadi gelas yang terbalik. Iya. Yeah. Bagaimana jadi gelas terbalik? Susah menerima ilmu. Iya kan? Belum lama di Jombang ini lagi musim musola pada pengen jadi masjid. Di masa pandemi kayak begini memang ada himbauan boleh untuk mengurai kepadatan, ya, maka di masjid-masjid tetap ada Jumatan dibuka, sudah dicabut larangannya berkumpul, boleh Jumatan tapi masih tetap menjaga jarak. Otomatis jamaahnya gimana? Berkurang kan? Maksudnya nggak cukup masjidnya, maka kemudian mushola diperbolehkan gitu. Tapi kemudian keenakan mushola, ya. Berdasarkan catatan saya ada 3 ini mushola di daerah Jombang, satu desa 3 mushola, ya. Yang ngebet pengen jadi masjid. Nah, kalau dalilnya cuman yang penting udah cukup 40 orang jamaah Jumat, nah, kurang. Itu termasuk salah satu yang mensahkan sholat Jumat. Tapi salah banyaknya masih ada, gitu. Itu baru salah satu, salah banyaknya masih ada. Yang ternyata belum cukup untuk didirikan sebuah masjid yang konotasinya, jadi kalau dibilang masjid konotasinya adalah pengurus itu pengen Jumatannya terus abadan-abadan forever gitu. Beda dengan di Arab. Di Arab itu istilah masjid mungkin kayak kita mushola gitu. Yang dipakai Jumatan namanya jami' gitu. Nah, kalau musola-musola tadi pengen jadi masjid tapi masjidnya ghairu jami, it's okay, no problemo. Kata Del Piero, nggak ada masalah gitu. Yang jadi masalah kan mereka nggak punya pemahaman perbedaan masjid dengan jami gitu. Dianggapnya sama. Kalau di Arab beda. Nah, kalau di kita kalau sudah masjid konotasinya adalah jami gitu. Yang bukan jami adalah musola. Jadi Bapak Ibu jamaah yang mulia, kepengen jadi masjid, ya, padahal nggak cukup syaratnya. Gitu. Saya tadi lagi ngomongin apa ya kesana-sana ya, Bu? Memanah kok kesana-sana ya ngomongnya. Baik deh ya, nanti juga ketemu lagi. Ntar ketemu lagi. Jadi yang penting adalah kesehatan, ya, menjaga kebugaran tubuh, ya. Jadi olahraganya juga sama, ini namanya kontekstual gitu. Apa yang bisa membuat kita jadi sehat badan, ya, senantiasa bugar dalam rangka diniatin untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
memanah ini dulu ya. Sekarang apa olahraganya disesuaikan. Silakan Ustaz dibantu. Kayaknya belum ngopi nih jadi lupa. Dari Abu Ubaidah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti akan terbuka bagimu beberapa negeri dan Allah akan mencukupi kamu sekalian. Maka janganlah salah seorang di antara kamu sekalian merasa malas untuk memainkan panahnya. Riwayat Muslim. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kabar gembira bahwasanya apapun dan bagaimanapun pada akhirnya Islam nanti akan mengalami kejayaannya kembali sebagaimana masa-masa kejayaan zaman baginda Rasul, zaman para sahabat, zaman tabi'in dan tabi'in sampai situ ya. Kan gini ya. Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in, salaf, khalaf, mutaqaddimin, mutaakhirin. Inilah periodisasi ulama ya sampai kepada Rasulullah. Nah, zaman kejayaan ini sampai pada tabi'in, nabi, sahabat, tabi'in. Ke bawahnya sudah tercabik-cabik. Tapi kabar gembiranya satuftahulahu alaikum arduna yafikumullah. Ya, suatu saat nanti akan terbuka lebar ya. Islam akan menjadi makin luas ya. Makin luas daerah kekuasaan, makin banyak populasinya dan seterusnya. Maka karena itu kemudian fala yajizu ahadukum, maka jangan menjadi lemah atau jangan melemah, jangan melempem ya, jangan menurun ya. Umat Islam punya kekuatan melalui tadi hadis sebelumnya adalah dengan kemahiran dalam olahraga memanah ya, jangan sampai menurun. Terus diperkuat gitu. Jangan sampai kayak Indonesia ya. Indonesia punya olahraga bulu tangkis, tapi sekarang dominan enggak? Tidak ya. Indonesia sekarang tidak dominan dalam olahraga cabang bulu tangkis karena sudah juga dikuasai oleh negara-negara lain. Bahkan apalagi pencak silat asli pakai shot ya, milik Indonesia ya, aslinya dari Indonesia. Dulu Malaysia mau mengakui, kalah ya di pengadilan, artinya Indonesia pemilik aslinya. Tapi kemudian prestasinya juga sudah direbut oleh negara-negara lain seperti Vietnam ya. Sepak bola jangan diomongin ya. Persija tetap Persija. Ibu bapak rahimakumullah. Jadi ini kita semuanya masih seputar olahraga ya. Tetapi kaitannya dengan panjang umur, sehat badan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang lebih hebatnya lagi nih hadis berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man 'allima ar-ramya thumma tarakahu falaysa minna aw faqad 'asa. Rasulullah bersabda, siapa orang yang telah belajar memanah ya, atau diajarkan memanah kemudian meninggalkannya, maka dia bukan termasuk golongan kami, atau dia berarti telah menentang. Aso itu maksiat, maksudnya menentang gitu. Apa maknanya? Maknanya adalah jangan sampai apa yang menjadi kesunahan gitu ya, jangan ditentang,
ya jangan ditinggalkan semuanya. Maka tadi tuh ya bisa maknanya zahiran adalah kita terus mengajarkan dan mempertahankan olahraga memanah. Tapi juga bisa maknanya batinan adalah substansinya, intisarinya adalah bagaimana kita tetap menjaga kesehatan melalui cabang-cabang olahraga apapun gitu. Kalau memanah, alhamdulillah memanah kita masih berbicara di tingkat internasional dunia ya. Biasanya olimpiade itu memanah selalu aja ada, walaupun nggak medali emas, seringnya medali perak gitu kan. Apalagi kemudian sekarang ini sudah mulai memasyarakat ya, di mana-mana itu banyak fasilitas olahraga memanah gitu. Ya, jadi maksudnya adalah siapa yang sudah pernah belajar atau pernah diajarkan memanah kemudian meninggalkannya, maksudnya adalah ini dari sisi kesunahan gitu ya. Karena memanah ini adalah cabang olahraga yang sangat identik dengan Islam zaman-zaman Nabi gitu kan. Sama juga dengan berkuda ya. Sama juga dengan berkuda, maknanya adalah jangan kita tinggalkan betul-betul ya, seperti meninggalkan kesunahan itu. Makanya berlaku rumusan fikih ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Hal-hal yang tidak bisa diraih 100% bukan berarti atau jangan berarti ditinggalkan 100% gitu. Jadi maknanya adalah mastata'tum. Maka di atas tadi ada kata-kata ya, mastata'tum, semampu kalian, semampu kita gitu. Ya. Semampu kita bisa olahraga apa? Kita bisa menjaga kebugaran dengan media olahraga apa? Silakan. Ibu-ibu dengan senam, ya, silakan. Bapak-bapaknya dengan goes, silakan, ya. Lari pagi, jogging dan seterusnya. Yang penting semua diniatin. Kan kayak minggu-minggu kemarin kan awal-awal kita ketemu adalah falyabudu rabb hadzal bait. The new normal ini ada, maka kemudian mulai ada orang berolahraga lagi gitu kan. Orang sudah mulai diperbolehkan keluar rumah gitu. Tapi ingat, jangan sampai lupa, niatan awalnya adalah falyabudu. Niatnya adalah ibadah karena Allah. Ya. Kita sudah penat di dalam rumah. Ya, walaupun nggak di dalam rumah terus, tapi kan artinya lockdown itu kan PSBB, ya sudah kira-kira 3 bulan kan penat juga orang gitu, ya. Maka kemudian ada regulasi keringanan, dilonggarkan, dicabut aturan larangan berkerumunnya, ya. Itu semua bagian daripada pergerakan yang harus dilakukan oleh kita, ya. Yang penting niatan awalnya kita ingatkan semua saudara-saudara kita adalah falyabudu rabb hadzal bait, ibadah. Coba deh sekarang kita buka kitab yang namanya ta'rifat, artinya tentang definisi-definisi. Ketemu di sana itu kata Syekh Ali Al-Jurjani penulis kitabnya, ma hiyal ibadatu. Apa itu ibadah? Ibadah itu definisinya kata beliau, fi'lul mukallafi adalah perbuatan seorang mukallaf. Ibadah itu perbuatan seorang mukallaf. Mukallaf itu orang yang balik, yang berakal, ya. Dia muslim. Perbuatan orang mukallaf. Bagaimana perbuatannya? Ala khilafi hawa nafsihi. Yang bertolak belakang dengan dorongan nafsu. Nah, gitu. Ibadah itu apapun perbuatan kita, ibu-ibu senam, bapak-bapak bersepeda, yang penting bertolak daripada dorongan nafsu. Apa niatannya? Ta'ziman li rabbih, mengagungkan zat Tuhannya. Jadi kita senam, ibu-ibu niatannya jaga kebugaran tubuh. Bapak-bapak olahraga bersepeda, jaga kebugaran tubuh untuk bisa beribadah kepada Allah. Tuh, Bapak kalau udah kena penyakit cikungunya, di sini nggak populer cikungunya. Di Jombang dari sebelum COVID, ya dari bulan
November, ya, Desember, Januari, Februari itu merembet dari Jombang sana sampai pernah ada kasus di Jombang itu tempat saya mengajar di Musola Al Furqon sampai masuk ke berita kalau nggak salah RCTI apa Global TV itu, ya, 2 pasien terdeteksi gitu kan virus corona gitu. Ternyata setelah diperiksa bukan corona tapi cikungunya gitu. Karena anunya sama gejalanya sama gitu. Pimpinan pesantren Madinatul Najah kira-kira sudah sebulan ini. Cikungunya itu memang bisa manjang, bisa cepat. Tapi kalau betul-betul kena dia bisa manjang. Ngilunya itu, ngilu persendiannya itu lama sembuhnya, ya, lama hilangnya gitu. Ya. Kalau jalan biasa, duduk biasa ya. Tapi kalau udah sholat itu yang berat dari diri ke duduk atau apalagi dari duduk bangun ke gitu. Ya. Nah, jadi begitu Bapak Ibu, makanya dikatakan as-sihhatu tajun. Sehat itu adalah mahkota. La ya'rifuha illa al-margha. Tidak ada orang yang bisa merasakan sehat itu mahkota, sehat itu mahal. Enggak ada yang bisa merasakan kecuali siapa? Orang sakit. Orang sakit baru bisa bilang, oh ternyata sehat itu mahal. Iya kan? Enggak ada yang tahu yang namanya sehat itu mahkota kecuali orang yang sakit. Orang sakit baru bisa merasakan, ya. Jadi Bapak Ibu jamaah yang mulia, semua muah tadi, ya. Memanahnya, kita olahraga yang sesuai dengan konteks kita di zaman kita sekarang apa aja deh, ya. Yang penting niatannya kebugaran tubuh, gitu. Walaupun ada di Olimpiade, ada di Asian Games, ada di SEA Games, ada suami kita milih olahraganya gaple. Gimana kira-kira ini? Kan ada tuh di cabang olahraga gaple kan, domino itu lainnya, catur gitu. Kalau bisa cari yang lain, ya. Kalau bisa cari yang lain, soalnya nggak bergerak. Boro-boro badan main catur, boro-boro badannya mau bergerak. Itu kuda aja berat bener geraknya itu. Ya. Apalagi gaplek, domino, kartu kecil, bantingnya berat bener. Ya. Belum lagi pusing, kalau udah pusingnya megang jidatnya. Hilang otak ini, otak hilang ini. Orang main catur, main gaplek. Ya. Jadi pilih olahraga yang bergerak gitu ya, insya Allah. Baik, 51 lanjut ibu-ibu ada baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna min antar kamu wa man
Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita garis bawahi kalimat terakhirnya ya. Fa innaha ni'matun tarakaha. Jadi apa yang sudah dikaruniai oleh Allah kepada hamba-hambanya berupa kemahiran, berupa kepandaian, berupa kecerdasan ya, yang semuanya adalah untuk kesehatan badan ya. Maka jangan sampai kemudian diabaikan, ditinggalkan, yang akhirnya berdampak kepada badan jadi kurang sehat, badan jadi kurang bugar ya, akhirnya dekat dengan penyakit ya. Nah, ini jangan sampai. Makanya di ujungnya fa innaha ni'matun tarakah, itu seperti nikmat yang ditinggalkan. Kalau nikmat yang ditinggalkan kan akhirnya nanti kena sabda baginda Rasul ya. Dua nikmat yang seringkali dilupakan manusia adalah sehat dan kesempatan waktu. Dua nikmat yang seringkali dilupakan oleh manusia, sehat dan kesempatan waktu. Kalau dia nggak berpikir dua hal ini, maka akhirnya waktu itu kata Imam Ali kasaif, seperti pedang. Kata Imam Ali waktu itu seperti pedang. Illam taqtahu qata'aka. Kalau bukan kita yang menggunakan waktu, kalau bukan kita yang memotongnya, maka kita yang bakal dikejar-kejar waktu, kita yang dipotong-potong waktu gitu. Dua, nikmat dan kesempatan. Banyak orang nikmat apa tadi? Sehat. Ya, banyak orang beralasan, ya mudah-mudahan ini alasannya benar. Bu nggak ngaji, enggak dari kurang sehat, ya udah, emang benar gitu kan. Tapi kalau itu terus emang gara-gara dari dulunya biasa cari-cari alasan, akhirnya nanti pas lagi sehat, alasannya ganti lagi. Ibu udah sehat, udah nggak ngaji, enggak, ini lagi repot. Nah, itu ya, repot itu adalah kesibukan lawan daripada kekosongan waktu atau kesempatan ya. Jadi dua hal ini mesti diingat-ingat oleh manusia supaya dia tidak termasuk orang yang lalai ya, orang yang dianggap meninggalkan kenikmatan. Ini bahaya gitu. Nek enggak ngaji, enggak lagi main, subur amat itu nenek ya. Auqala kafara, atau bahkan dianggap kufur. Kufur itu Bapak Ibu jangan diterjemahkan pindah agama. Kalau kafir, orang kafir non muslim. Tapi kalau kufrun itu kufur atau kafaro ya. Lawannya syakaro. Kafaro lawannya syakaro. Kalau syakaro syukur. Kalau kafaro kufur. Syakaro ini terbuka. Orang bersyukur orang yang terbuka, mengakui bahwa nikmat yang ada dalam dirinya semua dari Allah. Maka kemudian dia terbuka, berbagi, bersedekah gitu. Tapi kalau kafaro, kufur nikmat dia. Nah, itu kan ungkapan ya. Seringkali kita bilang kufur nikmat, artinya menutupi diri gitu. Bahwa nikmat itu dari Allah dia tutupi. Maka kemudian dia nggak mau mengeluarkan harta untuk di jalan Allah, ya. Apapun yang dia punya, kekuatan fisik, berbagi, menolong orang nggak mau dia. Ya, karena dia kufur, menutup diri, enggak mengakui nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ingat-ingat hadza min fadli rabbi. Ya, semua ini yang ada dalam diri kita adalah bagian daripada karunia Allah. Kitab yang kemarin belum dapat ya. Oh iya. Jadi rencana kita tambahkan dengan kitab fikih yang sangat-sangat tipis sesuai dengan judulnya Mabadi Fiqhiyah, dasar-dasar ilmu fikih. Dulu kita pernah bahas fikih takrib dengan kitab yang terjemah Arab Jawa ya. Terjemah tulisan Arab Jawa. Artinya apa? Bapak Ibu bisa baca karena dia berbahasa Indonesia. Hanya tulisannya saja dengan bahasa Arab. Dengan materi yang sama fikih juga, tetapi kita coba tingkatkan ya. Kita coba tingkatkan kualitasnya dengan cara ibu bapak pegang kitabnya yang tipis tadi, semuanya berbahasa Arab dan nggak ada terjemah gitu. Tapi nanti kita akan baca pelan-pelan
menerjemahkan huruf demi huruf gitu ya. Huruf demi huruf, kata demi kata gitu. Ini ringan, insya Allah ringan ya. Jadi kita akan menambah bobot pengajian kita dengan sedikit belajar bahasa Arabnya sekaligus memahami dasar-dasar ilmu fikih gitu. Insya Allah nanti belum ketemu ya. Baik Bapak Ibu jamaah yang mulia, jadi sudah 3 buah hadis. Berikutnya yang keempat, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Salamah Ibnil Aqwa radhiyallahu anhu qala marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala nafarin yantadiluna faqala turmu bani Ismaila fa inna abakum kana ramiyan. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Bukhari dari Salamah bin Aqwa, beliau berkata, beliau bercerita Nabi pernah lewat pada kerumunan orang, kemudian beliau bersabda, wahai Bani Ismail, Bani Ismail, keturunan Bani Ismail, dan Rasulullah memang sampai kepada Ismail, Ibrahim, supaya melatih, memanah, fa inna abakum kana ramiyan, karena bapak moyang kalian dulu adalah pelaut kita, pemanah, bapak moyang Bani Ismail itu adalah pemanah. Kalau kita, nenek moyang kita pelaut, Jadi kenapa Bu? Lihat keadaan, Jadi pelaut, Intinya memang negara kita didominasi oleh lautan, gitu ya. Maka kita menjadi negara terkaya dengan puluhan ribu pulau. Berapa puluh ribu pulau? 17.000 pulau dulu waktu saya SD. Sekarang udah tinggal berapa puluh ribu, Mungkin bukan mungkin. Kalau saya nggak salah ingat tahun 2006 itu ada informasi kepulauan kita tidak lagi 17.000 tapi sudah 15.000. Berarti 2.000 pulau udah banyak hilang. Kita nggak suzon, ada pulau-pulau yang sudah dibeli, banyak kan pulau-pulau dijual, Tapi lebih banyak lagi kelihatannya pulau-pulau itu kerendam sama permukaan laut gitu. Karena memang tiap tahunnya permukaan laut itu mengalami peningkatan. Jadi makin lama makin ini. Baiklah jadi dalam hadis ke-52 ini baginda Rasul mengajarkan kepada kita apa? Pertahankan adat istiadat, pertahankan budaya, kira-kira begitu maknanya. Apa yang menjadi budaya kita setempat? Kalau dulu Bani Ismail, nenek moyangnya, bapak moyangnya itu adalah pemanah, maka olahraga pemanah itu dipertahankan. Kalau kita sekarang pelaut gitu kan, maka kita mesti tetap menjadi nomor 1 di kemaritiman gitu, Tapi berita terakhir sangat memprihatinkan, banyak oknum yang menjual bibit lobster, Pemainnya adalah Jia juga, J3. Pemainnya adalah J3, Jia juga, Baik Bapak Ibu, nggak usah ke politik tapi artinya kan lagi nyinggung nih, lagi nyinggung, Pesan moral ini kan begitu. Apa yang menjadi budaya setempat hendaknya dipertahankan, Jadi ada hukum agama, ada hukum adat. Islam itu Islam itu memandang penting hukum adat dengan tidak merusak hukum syariat. Hukum adat menyesuaikan hukum syariat, bukan hukum syariat menyesuaikan adat gitu. Tetapi kalau menjalankan hukum syariat
ya, dengan tidak mempedulikan hukum adat juga dianggap kurang pas gitu. Ya. Ada orang ibadah, sholat, menjalankan syariat, tapi menutup mata hukum adat, ya, ngapa-ngapain aja pokoknya pakai budaya Arab misalkan, iya kan? Akhirnya nggak pas, ya, nggak pas. Kenapa? Karena hukum syariat bisa berjalan tanpa harus memaksakan budaya tempat turunnya syariat. Iya, syariat bisa berjalan tanpa harus memaksakan budaya tempat turunnya syariat. Jadi nggak mesti tuh kita sholat harus pakai gamis terus gitu, nggak mesti, ya. Karena gamis itu ternyata budaya Arab bukan untuk ibadah, tapi pakaian dia sehari-hari. Nggak percaya? Ibu lihat aja tuh di stadion sepak bola. Ada pertandingan sepak bola, penontonnya putih semua pakai gamis. Dikira mau acara tablik akbar, bukan, lagi nonton sepak bola. Tuh, ya kan? Bagi mereka biasa gamis itu. Tapi di kita, jadi maksudnya bahwa Nabi itu berjubah, iya kan? Iya. Tapi enggak lantas kemudian itu menjadi simbol-simbol Islam gitu. Jangan kemudian sarung ini dianggap bukan simbol Islam gitu. Sarung memang tidak ada hubungannya dengan Islam. Tapi orang Islam di Indonesia, bapak moyangnya, nenek moyangnya itu senantiasa pakai sarung kan gitu. Ya sudah, bisa berjalan bareng gitu. Yang sarungan pun tidak mencela yang tidak sarungan. Karena itu yang tidak sarungan jangan mencibir yang sarungan. Jadi pertahankan rasa kebangsaan, ya, di dalam menjalankan syariat, ya, menyesuaikan budaya gitu, ya. Jangan sampai kita masuk dalam kategori ayat Allah, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana aw kanu la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka ikuti apa yang diturunkan Allah melalui Al-Qur'an, qalu, mereka justru menjawab bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Oh enggak, kita ngikutin apa yang dilakukan bapak moyang kita. Kita jalanin apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kita, gitu. Padahal bapak moyang, nenek moyang sekalipun, ya, ada yang tidak berakal, maksudnya kurang sempurna, tidak mendapatkan hidayah, tetap aja diikutin, ya. Yang kita ikutin yang masih sesuai dengan syariat. Kalau sudah tidak sesuai dengan syariat, tinggalkan. Maka seringkali saya sampaikan adat istiadat dalam resepsi pernikahan itu silakan dipertahankan dalam rangka menjaga khazanah, kekayaan adat istiadat, boleh. Tapi jangan sampai adat istiadat resepsi pernikahan dikait-kaitkan dengan syariat, gitu. Ya, dikaitkan dengan syariat. Maksudnya dikaitkan dengan syariat itu artinya ada sebagian orang kalau tidak melakukan adat istiadat itu sepertinya merasa kurang sempurna gitu. Ini nggak boleh, gitu, ya. Ada injek telur, iya. Ada mandi kembang, gitu kan. Dilakukan, diadakan dengan niatan menjaga khazanah, kekayaan adat istiadat, boleh. Tapi kalau kemudian itu harus dilewatin, apalagi musim pandemi kayak begini gitu kan, semua serba dipercepat acaranya, tapi dia merasa nggak afdol gitu kan, kayaknya ada yang kurang, apalagi sampai merasa nggak sah kalau nggak ada cara injek telur, mandi kembang. Itu yang tadi saya maksudkan, namanya mengait-ngaitkan dengan syariat itu jadi tidak boleh gitu. Suka ada acara timpuk-timpukan gitu, timpuk-timpukan, ya sudah, ya, kalau memang waktunya cukup untuk menjaga kekayaan adat istiadat, silakan lakukan. Tapi kemudian kalau andai kata nggak diadakan, dia merasa biasa-biasa aja, berarti bagus.
Tapi kalau nggak diadakan dia merasa ada yang kurang, itu nggak bagus sih. Ya. Nah, apalagi bisa diniatin, timbuk-timbukan itu diniatin seperti sedang lontar jumroh. Orang lontar jamarat itu apa? Simbol memusuhi iblis gitu. Jadi si istri nimpuk suami, nimpuk iblis yang ada di dalamnya gitu. Begitupun sebaliknya. Ya, suami nimpuk ke istri itu diniatin Bismillahirrahmanirrahim gitu kan? Ya, diniatin nimpuk iblis yang ada di dalam. Karena setiap kita ini selalu dikawal. Ya. Siapa yang mengawal kita tergantung backingan kita, tergantung kebiasaan kita. Kalau kita backingnya adalah zikir kepada Allah, mudah-mudahan pengawal kita malaikat. Tapi kalau backing kita hardang lagu-lagu dangdut itu hardang ya. Ada hafal lagu hardang? Gitu ya Bapak Ibu jamaah sekalian, itu intinya adalah pertahankan adat istiadat dengan tidak mengabaikan syariat, ya. Karena adat istiadat harus menyesuaikan syariat. Karena Islam itu masih memandang yang namanya hukum adat. Maka keluar rumusan fikih al-adatu muhakkamatun. Adat istiadat bisa menjadi patokan hukum. Nah, itu. Silakan Ustaz, terakhir kali ini ya. Nomor 54 sudah beda. 53 masih memanah 53 terakhir nih. Silakan Ustaz. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna zahirnya ya, makna qarib, makna dekat, makna zahir, makna jelasnya adalah seperti ini ya. Di masa-masa perang, Rasulullah itu memberikan motivasi ya dengan ganjaran. Siapa yang berhasil melontarkan anak panahnya di jalan Allah ya, di jalan Allah maknanya bisa peperangan, bisa juga nanti kita terjemahkan makna ba'id ya, makna jauhnya, makna batinnya, maka seakan-akan dia membebaskan seorang budak gitu ya, ada pahala, maknanya ada pahala. Makna qaribnya, makna dekat seperti itu tadi ya, melontarkan anak panah. Jadi makna ba'idnya, makna jauhnya, makna batinnya adalah apapun kemampuan yang kita miliki. Kan tadi memandangkan satu kemampuan, ya kan? Satu cabang kemampuan kita berolahraga. Apapun yang kita miliki dari kemampuan kita, kita sedekahkan membantu orang lain, ya kan? Maka itu pastinya mengandung ganjaran pahala. Bagaimana ganjaran pahala lebih lengkapnya itu ada pada hadis 54, 55 dan seterusnya. Nanti kita bahas insya Allah. Hari ini saya dan kita semua berpesan buat diri kita, karena 6 buah hadis yang kita baca ini berkaitan dengan cabang olahraga ya, yaitu memanah, yang zaman Rasulullah sangat bermanfaat dalam mempertahankan diri di medan tempur. Tapi kemudian ada motivasi, ada juga ancaman dari baginda Rasul supaya kita tetap mempertahankan cabang olahraga ini dan jangan sampai kemudian kita mengabaikannya, meninggalkannya karena dikhawatirkan kita
itu menjadi bibit-bibit kita melupakan sunnah gitu. Ya, apa yang akrab dengan Rasulullah itu menjadi sunnah, ya, maka baik untuk kita pelajari, kita pertahankan gitu. Kemudian apa yang menjadi kemampuan kita dalam cabang olahraga ataupun kekuatan fisik kita, maka kita sedekahkan untuk membantu orang lain, pasti mengandung pahala. Yang penting ibu bapak tadi, ya, intinya adalah fal ya'budu rabb hadzal bait. Niatannya adalah ibadah kepada Allah. Ibu senam, bapaknya sepeda, ya kan? Semua diniatin ibadah kepada Allah. Dan ibadah tadi maknanya sudah jelas, adalah perbuatan orang mukallaf. Jadi berarti apa? Ya apa aja. Ibadah nggak mesti di masjid, ibadah nggak mesti di tempat-tempat majelis, ya. Tapi tadi ibu-ibu di kantor, kelurahan, senam, bapak-bapak di jalanan sepeda, itu bisa jadi ibadah. Ya, begitulah definisinya. Yang penting niatannya adalah ala khilafi hawa nafsihi, tidak memperturutkan nafsu gitu. Tidak memperturutkan nafsu. Dan ini kan kita bisa klarifikasi kan, ya, atau kita bisa klasifikasi. Ya, ada orang senam ibu-ibu niatannya yang bukan ibadah, ada nggak? Atau memperturutkan nafsu, ada nggak? Ada, mohon maaf, ya, cara berpakaiannya nggak dipedulikan. Pokoknya gimana gua dandan biar orang laki resep melihat gua. Ini kan bahaya. Ya kan, tetap dijaga berpakaian, ya, dijaga macam-macamnya gitu. Yang bersepeda bapaknya juga, ya kan, bukan niatannya cuci mata gitu ya. Cuci mata pakai sepeda. Nggak nyambung, cuci mata pakai air. Ya jangan pakai sepeda. Jadi ibu bapak kembali lagi niatannya adalah ibadah. Semuanya kita niatin ta'ziman li rabbih. Ya, semata-mata mengagungkan zat Allah. Kita olahraga ingin jaga kebugaran tubuh biar kita ibadah enak. Tadi saya mau bilang, ya, yang kena cikungunya gitu kan. Itu berasa ibadah jadi nggak enak, ya kan? Ibadah jadi nggak enak gitu. Ya, jadi kalau badan sehat, ibadah enak. Ibu-ibu sehat, duduk di majelis sejam 2 jam, kuat nggak? Kuat. Tapi kalau udah nggak enak, boro-boro sejam 2 jam, 15 menit, udah 5 kali ganti dengkul. Di sini dari tadi saya lihat belum ada yang ganti dengkul. Ya. Emang dengkulnya cuma 2. Kuat gitu ya. Amin ya robbal alamin. Insya Allah. Ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan. Ya. Sehat Pak? Alhamdulillah. Ya, pakai mic. Boleh. 3 ganjilin, jangan genap. Ganjilin. Terima kasih. Ya, pertama satu-satu jawab. Itu tadi ayat firman Allah surah Al-Maidah ayat 3. Al-yauma, hari ini, akmaltu, aku sempurnakan, lakum dinakum, bagimu agamamu, wa raditu lakumul islama dina, dan aku ridho, ya, untuk kalian Islam sebagai agama, sebagai pegangan hidup gitu. Dan berdasarkan kajian tafsir, memang betul itu adalah ayat yang terakhir. Dia bukan ayat satu ayat. Dia ayatnya satu ayatnya panjang, di tengah-tengahnya ada itu.
Ya, ada al-yawma akmaltu. Jadi ayatnya, kalimatnya jumlahnya masih banyak. Satu ayatnya masih panjang. Jadi itu hanya potongan ayat 3. Betul, itu adalah sebagai ayat terakhir yang Allah turunkan ketika Rasulullah melakukan haji wada, haji perpisahan gitu. Betul. Itu ininya. Udah ada lagi? Yang kedua. Kenapa? Karena ini sudah penyakit wabah. Pertanyaannya, apakah ini bertanya dengan saya apa yang tidak apa sudah itu mana? Yang siapa itu? Karena kalau itu bahkan berbeda bahkan manusia itu bagaimana? Apa tidak itu? Baik. Beberapa bulan terakhir ini ya, pertama kita dihimbau oleh pemerintah yang juga berkonsultasi kepada para ulamanya bahwa untuk meminimalisir penyebaran daripada virus corona ini, maka kemudian keluarlah himbauan Kapolri ya daripada kerumunan kan gitu. Maka dulu awal-awal wabah gitu, masjid tidak menyelenggarakan sholat berjamaah. Ya, niatannya adalah dalam rangka meminimalisir bahaya. Berlakulah rumusan fikih darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Ini menjadi rumusan fikih, pegangan fikih, prinsip fikih. Prinsip fikih itu apa? Darul mafasidi, menolak kerusakan, menolak bahaya. Ini menjadi pola pikir yang didahulukan, muqaddamun, didahulukan ala jalbil masalih daripada mengejar kebaikan. Kita sholat di masjid baik tidak? Baik. Berjamaah bagus tidak? Bagus. Tapi prinsip berfikih, prinsip beribadah bukan itu yang pertama kali jadi pola pikir. Yang jadi pola pikirnya adalah bahaya tidak kalau kita kerumunan di masjid, begitu. Jangan nanya ke saya, kan di pasar pada kerumunan, jangan nanya ke saya. Kan kemarin ramai gitu kan, masjid dilarang, pasar ya tanya yang punya kebijakan gitu ya. Kalau pasarnya punya saya tutup gitu. ya untuk menyamakan kebijakan gitu. Walaupun nanti ada yang jawab, ya kalau pasar ditutup juga, ntar kita makan pakai apa gitu kan? Ya makan pakai tangan. Kalau ada nih makan. Jadi akhirnya buat guyon-guyonan. Nah, jangan diperpanjang, jangan diperlebar. Kita fokus pada masalah itu, ya. Kita fokus pada kajian fikih. Fikih prinsipnya adalah mencegah bahaya itu lebih didahulukan daripada mengejar kebaikan, gitu. Oke. Lalu kemudian berarti kita masuk dalam lingkaran darurat emergensi. Ketika virus ini sudah dianggap tertangani ya, dan rumah sakit juga sudah bisa mengatasi. Kan awal-awal dulu kewalahan rumah sakit ya kan, saking banyaknya yang terinfeksi, kemudian rumah sakit penuh kan gitu. Maka kemudian dulu himbauannya sangat-sangat ketat gitu. Ketika rumah sakit sudah agak longgar, maka kemudian juga longgar untuk hal yang lainnya gitu. Artinya ketika mohon maaf sampai ada terinfeksi, masuk rumah sakit bisa langsung tertangani gitu. Nah, masuk darurat. Karena masuk darurat ya, diperbolehkan sholat atau menghidupkan masjid, boleh berjamaah, tapi kemudian memberikan jarak gitu ya. Nah, beruntungnya kita berada pada mazhab dari awal-awal kita ibadah. Beruntungnya kita berada pada mazhab yang tidak mensyaratkan rapatnya shaf dengan ketemunya kelingking gitu. Ya.
Kita termasuk yang ngikut mazhab, ngikut ulama yang memberikan definisi rapatnya soft tidak mesti ketemu kelingking. Kan ada pendapat, ada mazhab, ada kelompok yang kalau belum ketemu kelingking dikejar terus. Ada nggak? Ada. Nah, kita ini termasuk yang ngikut ulama yang berpendapat rapatnya soft tidak mesti ketemu kelingking. Tapi dikira-kira itu. Dan kemudian nggak pakai akal-akalan. Bagi mereka yang berpendapat mesti ketemu kelingking, rapat itu kan akal-akalan. Kalau nggak rapat nanti setan bisa nyelip. Iya, setan nggak berhasil nyelip di sini, tapi lolos dari kolong selangkang. Ya, nah jadi nggak bisa diakal-akalin begitu, ya. Ditutup rapat, setan nggak bisa masuk katanya. Dari selangkangan ditutup sama sarung. Lalu di mana setannya? Di pundak kita, ngelendotin kita kok gitu. Ya, nggak usah bingung. Surah Al-Isra itu menggambarkan kabar dari Allah, iblis dan bala tentaranya, banyak cara. Saya Betawi. Kalau orang bilang Betawi banyak akalnya, iblis lebih banyak siasatnya gitu kira-kira. Tapi jangan dibalik, ya. Karena iblis banyak akalnya, persis ke orang Betawi, jangan begitu, ya. Bisa dimusuhin FBR saya ntar. Gitu. Jadi iblis itu dalam Al-Isra wastafziz manistatota, gitu kata Allah. Iblis, silakan kau ganggu manusia, manistatota, siapa yang kau sanggup. Siapa yang kau sanggup ganggu? Artinya apa? Allah kasih kabar gembira buat kita. Berarti ada pihak-pihak, ada hamba-hamba Allah yang iblis gak sanggup ganggu. Nah, gitu. Maka mudah-mudahan kita termasuk yang iblis gak ganggu. Bukan ganggu, iblis kewalahan, gitu. Kalaupun iblis kewalahan, iblis ganti. Mudah-mudahan iblis yang ada dalam diri kita, iblis yang berpangkat perwira tinggi, gitu. Bukan iblis yang tamtama, apalagi bintara, gitu. Ya, jadi sabar ya, mic-nya masih dipegang aja, mic-nya sabar ya. Jadi ini sholatnya sah, sholatnya sah. Bahkan kita pernah belajar fikih, ya. Jangankan ini, soft depan rapat nih, soft depan rapat. Ada satu orang males ke depan, udah rapat, dia di sono ngelengkapin berapa soft. Sah nggak? Sah sholatnya, sah jamaahnya, karena dia masih dalam satu majelis, masih kelihatan, masih deket gitu. Ya udah mulai nggak sah kalau ini soft cuma satu baris, ada satu orang lagi adanya di luar masjid, sono nggak kelihatan. Nah, udah nggak sah, udah pisah jamaah. Tapi kalau masih lengkap, ini satu soft pertama, ada satu orang di balik tirai, iya kan? Bukan ibu-ibu, laki-laki, sah nggak? Sah, gitu. Ya, apalagi ini cuman berjarak berapa ini, ya. Apalagi kemudian tadi ini dalam situasi darurat. Ya, kalau sudah darurat, maka memperbolehkan hal-hal yang awalnya tidak boleh, gitu ya. Masih ada? 3 biar ganjil, ya, dapat hadiah, ntar minta sama satu wafi. Mana tahu memberikan Allah, kau tak mampu ya Allah. Iya, dan Allah yang akan ini, apalagi dari ini atas kami. Bagaimana hari ini kita sebagai atas? Bagaimana umum jika sebagai pak hukum? Bagaimana yang pertama apa tadi? Wa in ta'udu ni'matallah. Yang pertama iya, udah. Quran. Wa in ta'udu bunyinya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Benar enggak itu bunyinya? Saya kurang jelas tadi dengernya. Itu ya. Nah, itu ayat Quran. Wa in ta'udu, dan jikalau Bapak Ibu mau menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, enggak bakal sanggup.
Itu ayat Quran. Yang menjadi pelajarannya luar biasa adalah Allah menggunakan ni'matallah. Nikmat itu satu. Kalau banyak ni'amun. Ni'amun itu banyak. Kalau satu ni'matun. Allah pakai yang satu, ni'matallah. Kalau kamu menghitung satu nikmat Allah, kamu nggak sanggup. Satu aja nggak sanggup. Yang mana tuh? Lihat diri kita. Satu nikmat ada pada diri kita. Diri kita banyak nggak? Diri kita kan satu nih. Hitung, sanggup nggak? Nggak sanggup. Hitung yang ada dalam diri kita nggak sanggup. Ya, belum lagi benang kusut di dalam perut kita. Jeroan, nggak sanggup. Kita nggak habis pikir. Rambut kepala gondrong, bulu ketiak nggak gondrong-gondrong. Bayangin tuh, kalau dibalik sama Allah, rambut kepala nggak bisa gondrong, bulu ketiak gondrong, punya sayap kita. Kuku panjang, gigi disetop sama Allah. Bayangin kalau kuku disetop, gigi yang panjang. Iya, artinya kita lagi ngitung nikmat Allah. Itu yang bisa kehitung, itu yang bisa kelihat, lalu dibalik, nggak sanggup pikir kita. Ini yang kelihatan kita balik, kita nggak sanggup pikir, apalagi yang nggak kelihatan di dalam. Allah taruh alis di atas mata. Enggak di bawah mata. Kalau di atas, mata selamat, enggak langsung kena air. Ada keringat di jidat, di kening, dialirin ke samping, enggak langsung kena mata. Lagian kalau alis di bawah, serem. Ya, genderuwo. Ya Allah. Terus yang kedua ayatnya itu Allah jadikan pepohonan, iya, itu pena-penanya, lautan tinta-tintanya gitu. Untuk menghitung nikmat Allah, untuk menghitung ilmu Allah nggak bakal sanggup, ya, nggak bakal sanggup. Jadi saking menunjukkan jauh, ya, kita ini makhluk. Ya gimana sih kita makhluk, kita ciptaan, ya, jangan macam-macam dengan pencipta kita. Bahkan Nabi dalam sebuah hadisnya mengatakan, mau tahu, mau sadar ilmu Allah dengan kita pergi ke lautan. Jangan ke lautan, di pinggirnya aja kita cemplungkan jari telunjuk kita angkat. Ada netes nggak dari jari kita? Yang netes itulah ilmu manusia. Allah berikan kepada manusia. Netes dari jari telunjuk setelah kita cemplungin. Netes, itulah ilmu manusia. Netesnya paling nggak sekali 2 kali gitu. Lah lautan dengan kedalaman yang macam-macam kedalamannya, belum lagi samudra yang luas, itulah ilmu Allah. Ya, makanya Allah bilang wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan tidaklah aku berikan kalian ilmu kecuali hanya sedikit saja gitu. Maka dari situ kemudian muncul rasa takut kita kepada Allah, ya, rasa tunduk kita kepada Allah. Insya Allah itu jadi materi besok kita bahas, ya, tentang ganjaran amalan-amalan soleh dari tadi yang memanah dan semuanya, nafkah, ya, termasuk kenapa kita mau berbagi, bersedekah, berinfak gitu, karena berasal dari ketundukan kita, ya, nggak sanggup kita menandingi kemahakayaan Allah, ya, nggak usah sombong dengan apa yang kita miliki karena semuanya adalah milik Allah. Cukup 3, ya, hadiah diambil di sekretariat. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah panjangin umur kita, Allah sehatin badan kita, Allah berkahi keluarga kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa bana ya karim wa bana ya karim wa bana ya karim irhamna ya rahim waghfir lana dhunubana ya kamal karamin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi anwaril Fatihah wa bi mujizatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair waj'alna minal khair. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna 'ilma. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa qina bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah. Allahumma
منا لا فينا ولا معنا ولا شيخ محروما ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وصل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وعلى صحبه التابعين وعلى آله المرسلين والملائكة المقربين وعبادك الصالحين وفرج كروبنا والمسلمين يا أرحم الراحمين حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.